Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas sejarah bersama saya Kang Lisan atau Kang Li. Dan pada materi yang keempat ini kita akan mempelajari mengenai saudagar dan penguasa lokal di Nusantara dalam tema besar keterkaitan sejarah antara situasi regional dan global. Materi ini diperuntukkan untuk paket C, kesetaraan SMA, fase F kelas 11 dan 12. Oleh karenanya, mari kita mulai materi pada hari ini dalam versi Bahasa Indonesia. Baik teman-teman, sebelum dimulai, mari kita memahami terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, di mana kami berharap bahwa teman-teman dapat melakukan penelitian sejarah kelak secara sederhana tentang keberadaan saudagar dan penguasa lokal di Nusantara, serta perannya dalam upaya perlawanan terhadap kolonialisme. Baik teman-teman, ini adalah quotes yang bagus bagi saya ya, kata Laurel K. Hamilton, di mana dirinya mengatakan bahwa kekuasaan menjadikan Anda seorang raja dan semua jubah mewah di dunia tidak akan berfungsi tanpanya. Jadi bagaimana kemudian sebenarnya ya kekuasaan raja itu juga kemudian membawa dirinya akhirnya mendapatkan simbol-simbol yang membuat kita turut mengakui kalau dirinya adalah raja. Misalnya mahkota, jubah, hal-hal itu kan sifatnya simbolis yang sebenarnya benda mati, tapi kemudian menjadi berharga karena kemudian kita secara istilahnya tuh konvensional ya mengakui bahwa eee, itu adalah simbol dari kebesaran, simbol dari kekuasaan. Baik teman-teman, lahirnya kota-kota pelabuhan. Kondisi geografi Nusantara yang strategis mendorong munculnya kota-kota pelabuhan penting di sekitar jalur Selat Malaka. Sebagaimana kita tahu pada materi sebelumnya pun kita mempelajari bahwa Malaka akhirnya jatuh ke tangan Portugis. Tapi kemudian kondisi Selat Malaka pun yang kemudian adalah tempatnya cukup strategis karena menjadi perlintasan jika kita mau menuju ke benua lainnya atau dari satu samudera ke samudera lainnya, kemudian melahirkan kota-kota pelabuhan baru seperti halnya Samudra Pasai, Sumatera Timur, Jambi, Banten, Lasem, Tuban, Gresik, Makassar, dan juga yang lainnya. Bahkan Vladimir Elisev tahun 2000 menyebutkan bahwa jalur pelayaran dan perniagaan laut dari Tiongkok menuju Kalkuta, India harus melewati Selat Malaka. Artinya Selat Malaka sudah menjadi penghubung dan kawasan penting bagi perdagangan antar benua. Nah, tapi tahukah teman-teman bahwa kemudian lahirnya kota-kota pelabuhan di Nusantara juga melahirkan kekuatan politik baru di Nusantara, di mana jaringan perdagangan internasional antar pulau kemudian melahirkan kekuatan politik di Nusantara. Misalnya, di muara Sungai Batanghari yang ada di Sumatera Selatan ya, kemudian lahir Kerajaan Sriwijaya. Di Pulau Jawa juga terdapat 3 kerajaan besar yang akhirnya lahir seperti halnya Kalingga di Jawa Tengah, Tarumanegara di Jawa Barat, dan juga Singosari serta Majapahit yang ada di Jawa Timur. Mereka sama-sama menguasai wilayah-wilayah yang luas di Nusantara. Hubungan politis pun kemudian lahir, yang pada intinya bertujuan untuk mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban saling menguntungkan antara satu sama lain. Karena teman-teman tahu, jadi kita juga perlu menyadari ya bahwa kekuatan politik itu terkadang lahir karena adanya potensi ekonomi. Sebagai contoh ya bagaimana lahirnya kota-kota pelabuhan membuat orang-orang di sana berpikir kayak sepertinya harus ada pemerintahan yang dijalankan agar kota-kota pelabuhan ini bisa terkontrol dengan baik, agar kota-kota pelabuhan ini istilahnya tuh bisa mendapatkan perlindungan, terus juga bisa berjalan sebagaimana seharusnya. Tapi teman-teman, selain kemudian, istilahnya kalau kita sebut ya kerajaan-kerajaan kecil ini lahir, mereka juga kemudian mendapatkan keuntungan dari membangun kekuatan politik di kota-kota pelabuhan itu dan juga menjalin relasi politik dengan kerajaan-kerajaan besar lainnya yang turut serta mereka, istilahnya itu berdagang ya ke Nusantara, utamanya untuk mencari rempah-rempah itu. Di mana kemudian kerajaan-kerajaan lokal yang melakukan hubungan politis dengan kerajaan-kerajaan besar, kemudian memperoleh keuntungan. Seperti halnya yang pertama, kerajaan lokal itu mendapatkan perlindungan dan juga keamanan. Misalnya kan sebagai contoh kita lah ya, sebagai warga negara, kita mendapatkan perlindungan dan keamanan. Kita tidak perlu takut lagi untuk jika suatu saat terjadi perang karena sudah ada kekuatan militer dari
negara kita. Dan juga yang kedua, ada nilai lebih. Sebagai contoh juga kita pada saat ini, ketika kita menjadi warga negara Indonesia, ya kita otomatis juga berbangga diri karena kayak negara kita adalah negara yang kaya, negara kita adalah negara besar gitu. Mereka juga sama dulu kerajaan-kerajaan lokal itu kayak misalnya menjalin relasi dengan kerajaan-kerajaan besar itu kayak ada ginding lah ya kayak oh aku walaupun kecil tapi sudah punya hubungan-hubungan dengan kerajaan-kerajaan besar yang artinya mereka juga mengakui saya sebagai kerajaan dan mereka mengakui kedaulatan saya. Seperti itu contohnya. Adapun kemudian sebenarnya sebagaimana yang tadi saya sebutkan bahwa hubungan yang saling menguntungkan ya atau simbiosis mutualisme itu, bahwa kerajaan-kerajaan besar yang melakukan hubungan politis dengan kerajaan-kerajaan lokal pun kemudian memperoleh keuntungan. Seperti halnya yang pertama, pengakuan secara simbolis. Bayangkan kalau misalnya kita nih ya di kelas sebagai KM, kemudian, itu tuh kan hasil kesepakatan musyawarah ataupun pemilihan di kelas, yang otomatis kita tuh oleh teman-teman diangkatlah derajatnya ya, kayak punya status sosial yang lebih tinggi karena kita memimpin kelas. Seperti itu teman-teman, kerajaan-kerajaan besar pun mereka ketika melakukan hubungan dengan kerajaan-kerajaan lokal dan kerajaan-kerajaan lokal mengakui keberadaannya, itu kan ada pengenalan simbol artinya. Lalu yang kedua, faithfulness atau semacam, pengabdian. Biasanya kerajaan-kerajaan lokal ini kan mereka itu istilahnya tuh kayak, eee, karena mendapatkan perlindungan dari kerajaan besar, mereka juga semacam istilah tuh mengabdi, merasa ada di bawah sebagaimana mohon maaf contohnya nih ya, kita sebagai warga negara, kemudian kita memilih siapa pemimpin kita, baik itu bupati, wali kota, ataupun presiden, ataupun gubernur. Itu kan kemudian semacam, keuntungannya bagi para pejabat itu presiden, gubernur, wali kota, bupati kan mereka merasa semacam ada, "Oh warga-warga saya ini berarti posisinya itu adalah, istilahnya itu mengabdi dan istilah itu mengabdi kepada saya juga." Kayak gitu misalnya sebagai contoh. Yang ketiga juga bagaimana kemudian payment of tribute and commodities. Biasanya sebagaimana kita nih sebagai warga negara ada memberi pajak untuk pembangunan negara dan pada hakikatnya kan pajak itu juga kembali lagi untuk kita, semacam kita mendapatkan perlindungan, pembangunan dan sebagainya. Itu juga yang dulu terjadi, bagaimana kerajaan lokal ini memberikan semacam upeti, komoditi agar kepada kerajaan-kerajaan besar, di mana bagi kerajaan-kerajaan besar itu adalah sebuah keuntungan, tapi bagi kerajaan lokal juga pemberian upeti dan juga komoditi itu juga ada keuntungan karena dengan memberi kepada kerajaan besar, otomatis kerajaan besar juga kayak, oke berarti kita lindungi kerajaan lokal ini dan juga wilayahnya karena mereka juga memiliki potensi-potensi. Misalnya seperti itu. Baik teman-teman, seperti biasa saya sebenarnya lebih senang untuk meminta teman-teman berkomentar terhadap apa yang telah kita pelajari hari ini. Baik, menurut teman-teman dari proses adanya lahirnya saudagar dan penguasa lokal di Nusantara ini, apa hikmah atau pelajaran, yang bisa kita ambil dari seluruh peristiwa oh mohon maaf ini kok saya jadi mengetiknya jadi rancu gini ya, apa yang hikmah? Apa hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari seluruh peristiwa ini? Silahkan jawab di kolom komentar yang ada di Google Classroom. Baik teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika tentu terdapat banyak kekurangan ataupun saya terlalu cepat menyampaikan materinya. Tapi jangan sungkan-sungkan jika teman-teman memiliki pertanyaan ataupun ada yang ingin didiskusikan terkait dengan materi ataupun sejarah, silakan jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya melalui kontak personal yang ada di Salindia ini ataupun dengan mengirimkan pesan elektronik. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya. Semoga teman-teman semua selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat menjalankan aktivitas. Hatur nuhun, xie xie, sukron, bahu kubuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.